Shalom, apa kabar saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Syukur kepada Tuhan karena kita selalu punya kesempatan untuk bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Perkongsian kita pada kali ini yaitu di dalam 2 Korintus. Mari kita lihat Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 2 hingga ayat yang keempat, berbunyi demikian. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Nah, berdasarkan teks ini kita akan mempelajari sebuah tema, yaitu jangan membangkitkan kecemburuan Tuhan. Dalam pembacaan ini kita akan dapat melihat di situ bahwa Paulus mewakili perasaan Tuhan, bahwa Paulus mencemburui, ya. Dia kata bahwa kecemburuan ilahi. Karena di sini Paulus adalah seorang rasul yang telah memperkenalkan Injil, kebenaran kepada jemaat di Korintus. Sehingga jemaat Korintus ini yang dulunya adalah tidak mengenal kebenaran, tidak mengenal Injil, tidak menerima kasih karunia Tuhan. Tetapi karena pelayanan Paulus sehingga mereka mengerti akan kebenaran, sehingga mereka mengenal Tuhan yang benar. Dan Paulus memberikan satu gambaran kepada mereka bahwa mereka itu jemaat Tuhan. Mereka seperti pengantin Kristus yang telah dipertunangkan kepada Kristus. Yang sebagai seorang calon pengantin kepada mempelainya, ia harus menjaga dirinya, menjaga kesuciannya untuk mempelainya. Demikianlah Paulus, ya, memberikan gambaran kepada jemaat Korintus ini bagaimana mereka seharusnya menjaga diri mereka sebagai jemaat Tuhan yang telah dimenangkan, yang telah menerima kasih karunia Tuhan, yang telah diselamatkan dari dosa. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa Paulus punya kerisauan, kesusahan hatinya akan jemaat Korintus ini. Dia sangat risau. Dia sangat risau, ya, akan jemaat Korintus ini. Dia sangat risau kalau jemaat Korintus ini akan terpedaya. Ya, terpedaya daripada iman kepercayaan mereka yang sejati, kesetiaan yang sejati kepada Tuhan. Ya. Dia takut kalau mereka terpedaya sama seperti Hawa yang telah diperdayakan oleh ular di Taman Eden. Apa itu diperdayakan? Ya, diperdayakan maksudnya ditipu dengan penuh tipu muslihat. Sesuatu yang salah jadi benar, sesuatu yang benar kelihatannya salah. Itulah namanya diperdayakan, ya, ditipu. Jadi ini yang merisaukan Paulus yang akan terjadi kepada jemaat Korintus. Ia takut kalau mereka terpedaya sama seperti Hawa yang diperdayakan oleh ular. Nah, karena ajaran-ajaran yang salah itu adalah ajaran-ajaran yang kelihatannya seperti benar. Dan mereka menggunakan ajaran-ajaran yang berdasarkan Alkitab kita. Ya, tetapi mereka menggunakan ayat-ayat kita untuk diputar balikan, ya, diputar belitkan. Jadi disinilah
Paulus berkata, ia takut kalau mereka diperdayakan seperti Adam. Kenapa ke Paulus merasa begitu susah hati? Ada 3 sebab yang Paulus merasa sangat susah hati karena sikap sifat jemaat Korintus ini, bagaimana mereka bersikap ataupun menghadapi pengajar-pengajar sesat yang datang ke tempat mereka. Yaitu kalau kita lihat di dalam ayat yang keempat, ayat yang keempat berbunyi demikian, sebab kamu sabar saja, kata Paulus. Sebab kamu sabar saja. Kamu tiada feeling, tiada perasaan sedikit pun susah hati kalau ada ajaran yang salah datang ke tempat kamu. Kamu santai-santai saja, Kamu sambil lewat begitu saja, seolah-olah perkara itu perkara biasa. Yang Paulus mau mereka bersikap tegas pada ajaran yang salah yang datang ke tempat mereka. Ini yang Paulus kehendaki. Kalau kita lihat dalam ayat yang keempat itu, Paulus berkata, sebab kamu sabar saja, sabar saja. Kesabaran yang kesabaran yang tidak bertempat, kesabaran yang tidak bertempat, yang membiarkan ajaran sesat, pengajar-pengajar palsu itu berleluasa menyebarkan, memperdengarkan ajaran mereka. Ini yang menyebab Paulus begitu susah hati. Apakah isi ajaran mereka? Mari kita lihat apakah isi ajaran mereka ini. Ayat yang keempat kita baca kembali. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Yesus yang lain. Yesus yang lain. Di dalam dunia ini ada banyak kepercayaan yang percaya. Yang percaya mengakui akan bahwa Yesus itu pernah datang ke dunia ini. Tetapi ada yang menganggap Yesus hanya sebagai nabi biasa. Ada yang menganggap Yesus hanya sebagai seorang guru yang agung, yang berkuasa. Ada yang menganggap Yesus memang pernah datang, tetapi dia membawa ajaran yang sesat. Ada yang percaya bahwa Yesus itu adalah nabi, tetapi mereka tidak percaya dan tidak menerima, tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesias, bahwa Yesus itu adalah Tuhan, satu-satunya penyelamat kita. Kalau kita melihat dalam Matius, Yesus telah memperingati kita. Matius pasal 24 ayat yang kelima berkata demikian, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Akhir zaman, di saat akhir zaman memang banyak orang yang akan datang. Mereka memakai nama Yesus dan mereka mengakui bahwa mereka adalah Yesus. Ajaran-ajaran mereka juga percaya, tapi mereka bukanlah Yesus, mereka bukanlah Mesias yang kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-23, masih Matius pasal 24, ayat 23 dan ayat yang ke-24 berkata demikian, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, saudara dan saudari yang terkasih, banyak sekali ajaran-ajaran dalam dunia ini, yang juga memberitakan tentang Yesus, tetapi bukan Yesus yang kita percaya, yang sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara yang terkasih, apa yang kita tahu tentang Yesus yang pasti adalah dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Kita lihat Alkitab kita dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 berkata demikian,
Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, yang pasti, inilah Yesus yang kita kenal. Inilah Yesus yang kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bahwa tidak ada seorang pun yang boleh datang kepada Bapa jikalau tidak melalui Yesus. Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus satu-satunya yang mampu memberikan keselamatan jiwa kepada kita. Nah, ajaran yang kedua yang menyebabkan Paulus begitu susah hati sekali terhadap bangsa, terhadap jemaat di Korintus ini, bahkan ini juga terjadi berlaku di kalangan jemaat Tuhan pada hari ini. Yaitu masih kita lihat dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang keempat tadi, jika ada seorang yang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Itu yang pertama. Yang kedua, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain. Oke, kita hanya sampai kepada roh yang lain itu. Nah, saudara yang terkasih, Yesus pernah berkata bahwa dia akan pergi ke sorga, tetapi akan mengirimkan seorang penolong kepada kita, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus ataupun Roh Allah adalah penolong kepada kita. Roh Allah memberikan kita kekuatan, pengharapan, ya, dan Roh Allah selalu menuntun kita ke jalan yang benar. Ia akan mencegah kita untuk melakukan perkara-perkara yang salah dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Yesus memberitakan kepada murid-muridnya, ya, dia katakan, "Pergilah ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa muridku," kata Yesus, "dan baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Nah, sewaktu seseorang itu mengambil keputusan untuk percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia juga menerima Roh Kudus dalam hatinya, dalam kehidupannya. Sebab itu, saudara, saya mau kasih tahu sini bahwa orang Kristen yang sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu, ya, jarang, bahkan tidak akan dirasuk oleh setan. Orang yang sudah percaya dan menerima Yesus tidak akan dapat dirasuk oleh setan ataupun roh-roh jahat. Karena ada roh Allah di sini. Ada roh Tuhan di dalam hati kita, ya, dalam kehidupan kita. Sehingga roh jahat, takut, tidak dapat memasuki anak-anak Tuhan. Nah, tetapi apakah roh yang coba diberitakan oleh pengajar-pengajar jahat ini? Ya, pengajar-pengajar sesat ini. Roh ketakutan, roh perbudakan, perhambaan. Contohnya, ya, ada banyak ajaran contoh, ya, yang top zaman sekarang ini, yaitu, kamu harus pakai baju sekian, warna-warna sekian. Kamu harus hanya makan begini, begitu, dan begini. Kalau kamu tidak ikut pantang ini, inilah yang akan terjadi dalam hidup kamu. Itu contoh. Yang terjadi bukan perkara yang baik, tetapi yang negatif, yang terjadi dalam kehidupannya. Jadi bukan kayak itu ketakutan. Jadi orang itu harus berusaha, ya, memakai warna yang diarahkan. Yang diarahkan. Ataupun, ya, contohnya dia sakit, dia harus kembali kepada orang tersebut untuk memohon bantuan, perlindungan pada orang itu. Dan dia harus melakukan bermacam-macam tuntutan, ya, untuk memperoleh kesembuhan, memperoleh keselamatan, ya. Kononnya, ya, dia selamat, dia boleh sembuh, ya, dia boleh terhindar daripada bencana jikalau dia berbuat sekian-sekian. Itu contoh, ya. Itu adalah perbudakan, itu adalah perhambaan, saudara. Tapi berbeza dengan kita orang-orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan, ya. Yang sudah percaya kepada Tuhan, yang ada pada kita adalah roh kekuatan,
roh keberanian, pengharapan, sukacita di dalam kita. Tiada ketakutan. Kita hanya boleh takut hanya kepada Tuhan, Sang Pencipta kita. Yang lain, kuasa-kuasa yang ada di dunia ini, roh-roh jahat yang ada di dunia ini, tidak ada kuasa terhadap kita jikalau tanpa izin Tuhan untuk menyentuh kita. Ya, ingat, sewaktu iblis mencobai Ayub, iblis meminta kebenaran kepada Allah untuk mencobai Ayub. Tanpa kebenaran Allah, iblis tidak dapat menyentuh Ayub. Demikian halnya dengan kita. Sebenarnya tidak ada roh-roh jahat, kejahatan, apapun yang orang coba mau lakukan kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Orang mau santet kita kah, orang mau buat kita kah, apakah kuasa mereka tidak akan mempan terhadap kita. Sebab apa? Ada Tuhan di sini. Ada roh Allah di dalam kita. Kalau bukan izin Tuhan, saudara, tidak ada satu kuasa apapun yang boleh menyentuh kita, menyakiti kita, bahkan memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Ya. Jadi, jangan mau menerima roh yang lain yang ditawarkan oleh dunia ini. Tanpa kita sadar, nah mungkin kita berkata, bagaimana saya boleh terima roh lain? Ya. Sewaktu kita memilih percaya pada tilikan mereka, pada perintah-perintah mereka, syarat-syarat mereka, roh Allah perlahan-lahan meninggalkan kita. Dan apabila roh Allah meninggalkan kita, maka senanglah roh jahat berdiam dalam hati kita. Nah, oleh itu Paulus begitu susah hati, ya, dengan sikap santai, ya, sikap sambil lewah jemaat Korintus ini, kesabaran mereka yang tidak bertempat terhadap ajaran-ajaran yang salah ini, ya. Paulus sangat risau, takut kalau mereka akan menerima roh yang lain. Yang ketiga, ajaran yang mereka sampaikan yang salah, ya, kembali kepada 2 Korintus pasal 11 tadi, kita baca kembali ayat yang keempat, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Yang ketiga, Injil yang lain. Bagi kita, Injil itu adalah kerajaan Allah. Injil itu adalah kerajaan surga. Injil itu adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itulah Injil. Keselamatan diberitakan, pemberitahuan, memperkenalkan bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah, Sang Juru Selamat, Mesias, satu-satunya yang mampu menyelamatkan kita. Ya. Injil yang lain, kepercayaan yang lain. Seringkali kita dengar begini sehingga ramai sekali anak-anak kita percaya dan tergoda. Boleh saja bah, ya, boleh saja bah kita kawin walaupun kita berbeza agama, sebab Tuhan kita sama saja, cuma cara kita beribadah yang berbeza. Betulkah tuh? Ya, secakap Tuhan kita tidak sama. Ya. Kalau sama, pasti samalah cara kita kan. Pasti kita sama-sama percaya dan menerima Yesus. Tetapi sangat jelas, mereka tidak percaya, tidak terima Yesus sebagai Tuhan. Bagaimana kita boleh katakan sama? Terang-terang tidak sama. Yang betulnya, Tuhan yang menciptakan dunia ini memang cuma satu. Sang Pencipta yang menciptakan dunia ini adalah satu. Itu yang betul. Dan bagi kita, ya, bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Sang Pencipta. Karena Yesus berkata, ya sudah ada sejak semula. Bahkan sewaktu penciptaan, Yesus ada di sana. Tetapi kepercayaan-kepercayaan yang lain ini menolak ini. Mereka tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Bagaimana mungkin kita mengiyakan, ya,
kelicikan mereka, cara mereka memutarbalikkan kebenaran untuk menarik kita mengikuti mereka. Tidak, saudara, tidak sama. Jadi, saudara-saudari yang terkasih, jangan mau menerima Injil yang lain, kepercayaan yang lain, walau dengan apa alasan pun. Baik dengan alasan karena perkawinan, karena pangkat, karena harta, jangan mempertukarkan iman kepercayaanmu. Jangan mau menggadaikannya hanya karena tawaran dunia yang sementara. Oleh itu saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ingatlah, kita ini adalah jemaat Tuhan yang telah dipertunangkan oleh hamba-hamba Tuhan. Ya. Saya percaya ramai di antara kita percaya dan menerima Tuhan sebagai juru selamat adalah karena hasil pekerjaan hamba-hamba Tuhan yang lain. Ya. Hasil doa mereka, hasil khotbah mereka. Ya. Sehingga kita menjadi percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Dan mereka telah mempertunangkan kita dengan Yesus, menjadikan kita mempelai Tuhan, menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oleh itu marilah kita menjaga diri kita, menjaga kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan. Mari kita bersikap tegas, mari kita menolak ajaran yang salah, yang bertentangan dengan firman Tuhan, yang bertentangan dengan iman kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Oleh itu saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, mari kita tetap kuat, tetap teguh, tetap bertahan di dalam iman kita. Demikianlah perkongsian kita pada kali ini. Semoga Anda diberkati. Kita bertemu lagi di lain perkongsian.